Guru, apakah kamu mengatakan bahwa gadis ini mungkin dalam masalah? Long Hao Chen tidak bisa tidak bertanya. Xing Yu mengangguk, menjawab, tidak, dia harus berada di sisi yang sama dengan pria berpakaian putih itu, keduanya mungkin milik kuil assassin. Kuil pembunuh? Mata Long Hao Chen tampak penuh keingintahuan. Xing Yu menarik tangan yang memakai cincin itu, berpikir keras, apakah ini cincin luar angkasa? Saat dia mengatakan ini, jari Long Hao Chen tiba-tiba memancarkan cahaya, dan saat ujung jarinya menyentuh cincin, itu menyebabkan lingkaran cahaya biru tipis muncul. Xing Yu tampak heran dan berkata kepadanya, kamu cukup beruntung, pasti gadis kecil yang menyerahkan ini padamu. Itu memiliki nilai yang luar biasa, jangan lupakan itu. Gadis kecil itu cukup menarik. Long Hao Chen menggaruk kepalanya, wajahnya yang cantik tampak ragu-ragu, dia sebenarnya sama sekali tidak mengerti apa yang dimaksud gurunya. Guru, tahukah Anda bagaimana pria berpakaian putih itu membuat orang-orang yang tampak galak itu menghilang? Xing Yu tersenyum, mereka menghilang karena dia membunuh orang-orang ini, dengan menggunakan kompor spiritual 1000 pemukul yang digunakan oleh orang-orang dari kuil assassin, memecahnya menjadi beberapa bagian lalu membakarnya menjadi abu tanpa meninggalkan jejak. Juga melalui penggunaan kompor spiritual 1000 pemukul inilah yang membuat energi spiritual dalam tubuh Anda tumbuh, membantu Anda menerobos 12 standar dengan membakar beberapa kotoran, menyebabkan perubahan pada tubuh Anda. Ini bukan bantuan kecil, Anda harus mengingatnya, dan jika di masa depan Anda memiliki kesempatan, balas budi ke pihak lain. Anda tidak bisa berhutang selamanya, kecuali biasanya, dia tidak akan mengganggunya, tetapi Long Hao Chen sendiri tidak memperhatikan bahwa dia melakukannya karena dia menemukan banyak minat pada kata-kata guru Xing Yu. Guru, apakah kompor spiritual 1000 pemukul ini? Cahaya putih yang muncul pada saat itu? Xing Yu mengangguk, berkata, kamu bisa menjelaskannya seperti itu. Menggunakan kata-kata sederhana, ini adalah tungku peleburan yang menggunakan energi spiritual, membuatnya mengalami beberapa transformasi. Setiap kompor spiritual eksklusif untuk orang tertentu. Namun, Anda belum perlu mempelajari pengetahuan tentang kompor spiritual, jadi saya hanya dapat memberitahu Anda sekarang bahwa kompor roh jarang terjadi. Dengan memiliki 1000 tungku spiritual, seseorang tidak akan, pasti, menjadi pembangkit tenaga listrik, tetapi tanpanya, seseorang tidak akan pernah bisa berdiri di puncak kekuasaan. Oh, mendengarkan dia, hati Long Hao Chen segera mengeluarkan perasaan iri. Jika, di masa depan, dia bisa mendapatkan kompor spiritual, bagaimana perasaannya? Melihat cincin di jarinya, dia tidak bisa tidak mengingat gadis kecil pada hari itu. Xing Yu berkata, aku sudah meminta Balza memberitahu keluargamu, kamu akan diizinkan pulang sekali setiap minggu. Di lain waktu, Anda akan tinggal di sini untuk berlatih dengan saya. Long Hao Chen terkejut dan bertanya dengan agak cemas, Guru, bisakah kamu tetap memberiku cairan pelatihan elemental? Xing Yu mengangguk, menjawab, saya akan melakukannya setiap saat, tepat sebelum Anda pulang. Jika penampilanmu bagus, aku akan memberimu obat yang lebih baik yang akan memberi efek sangat baik pada tubuh siapapun. Di sisi lain, jika kamu tidak memenuhi harapanku, maka aku akan membuatmu menjauh dari gunung dan kamu tidak akan menjadi Night Squire dari kuil Ksatria lagi. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, mata Xing Yu terlihat dalam, menunjukkan perasaan menyesal yang ringan. Namun, dia menyembunyikannya dengan sangat baik, jadi pada dasarnya, Long Hao Chen tidak melihatnya. Saat Xiao, kecil, Hao Chen mendengar perkataan Xing Yu, dia langsung mengangguk, tatapannya terlihat tegas dan tidak fleksibel. Demi kesehatan ibunya, ia akan dengan serius menyelesaikan latihan yang diinstruksikan gurunya. Selain itu, dia tahu bahwa gurunya mengajarinya untuk kebaikannya sendiri. Xing Yu mengangguk puas, menjawab, mulai hari ini dan seterusnya, saya akan menginstruksikan Anda semua jenis pengetahuan di pagi hari. Sore dan malam hari, kalian akan berlatih. Anda harus mengingat dengan baik pengetahuan yang saya instruksikan kepada Anda. Untuk setiap hal yang Anda lupakan, saya akan mengurangi 1 porsi cairan elemental pelatihan. Dia jelas tahu titik lemah Long Hao Chen, dengan hanya sedikit peringatan, dia menakuti si kecil sampai ke titik di mana dia sekarang hanya berulang kali mengangguk. Xing Yu berkata, katakan padaku apa yang kamu ketahui tentang Temple Alliance. Long Hao Chen menjawab, instruktur Balza mengajari kami bahwa Temple Alliance adalah aliansi yang mencakup kuil ksatria, kuil prajurit, kuil assassin, kuil penyihir, kuil imam, dan kuil spiritual. Keenam kuil ini bersatu untuk menjaga wilayah terakhir umat manusia. Xing Yu mengangguk dan menambahkan, kamu benar, tapi ini hanyalah fakta paling dasar. Sebelum periode antik lewat 13.000 tahun yang lalu, kita, umat manusia, secara bertahap menguasai Sheng Modalu. Kemudian di daratan terbentuk puluhan negara manusia, mereka memerintah di daratan dan menyebabkan umat manusia mendominasi Sheng Modalu.
Setiap negara mengembangkan teknologi dan pertaniannya, selain pengetahuan intelektual mereka, selama periode inilah kita, umat manusia, berkembang paling cepat. Orang-orang hidup damai, nyaman, dan benua itu berkembang. Setelah hari-hari damai itu berlalu, peperangan mulai muncul, di antara mereka sendiri. 10 negara terlibat dalam peperangan yang tiada henti, dan karena konfrontasi ini, jumlah negara berkurang dan situasi menjadi konfrontasi antara 3 negara besar. Tidak ada yang berani bertindak gegabah terhadap ketiga negara ini dan situasi yang seimbang ini berlangsung selama beberapa ribu tahun. Kami menyebut periode ini, kejayaan umat manusia 7.000 tahun. Itu berlangsung hingga 6.000 tahun kemudian, ketika periode brilian ini tiba-tiba berakhir karena kedatangan ras iblis. Pada saat ini, Xing Yu menunjukkan tatapan penuh ketakutan dan kebencian. Karena manusia hidup secara normal, 9 bintang sejajar, dan semacam celah kehampaan yang sangat besar di langit, di sebelah timur daratan, muncul. 72 dewa iblis muncul dari celah, membawa malapetaka dari nafas iblis mereka. Selama 100 hari setelah kemunculan pertama para dewa iblis ini, semua makhluk hidup, terlepas dari apakah mereka binatang buas, makhluk ajaib, atau manusia, begitu mereka terinfeksi oleh gas, segera mengalami variasi biologis yang sangat besar, menjadi makhluk iblis milik ras iblis yang mematuhi semua perintah yang dikeluarkan oleh dewa iblis. Setelah 100 hari yang singkat, 72 dewa iblis memiliki pasukan yang terdiri dari beberapa juta tentara. Untungnya, nafas iblis dewa iblis ini hanya dikirim terus-menerus tidak lebih dari 100 hari lagi. Saya khawatir kita, umat manusia, sudah punah. Long Hao Chen hanyalah seorang pemuda awal, dia tidak memiliki banyak tanggung jawab dan dia tahu itu jadi dia mendengarkan narasi Xing Yu seolah-olah dia sedang mendengarkan cerita. Namun, dia tidak lupa bagaimana Xing Yu baru saja mengancamnya dan ketika dia mendengarkan, dia mencoba untuk tetap teguh dalam hatinya. 72 dewa iblis, dan masing-masing memiliki, sungguh, pertahanan yang hampir tak bisa ditembus. Mereka diberi peringkat menurut kekuatan mereka. Mereka memimpin pasukan iblis yang bermutasi untuk menyerang umat manusia dengan maksud untuk memusnahkan kita. Sejak hari ke-72 dewa pilar iblis ini tiba dan seterusnya, kita, umat manusia, memasuki zaman kegelapan yang berlangsung hingga sekarang. Setelah 6.000 tahun perselisihan, negara-negara umat manusia telah dihancurkan dan meskipun kita menyelamatkan kekayaan dan kekuatan yang penting, ketika menghadapi pasukan iblis ini kita masih dalam posisi yang tidak menguntungkan. Kami bahkan hampir punah sampai kekuatan terkuat umat manusia, 6 balai kuil yang muncul 3.000 tahun yang lalu, berhasil, setelah banyak perjuangan, menstabilkan situasi, menghentikan kemajuan iblis. Namun, aliansi kuil kami hanya menempati sedikit area, dari seperempat dari daratan, ketika dia sampai pada titik ini, nada suara Xing Yu jelas terangkat, kedua matanya memancarkan cahaya terang, jadi, hari ini aku akan memberimu pelajaran pertamamu yang akan mengingat rasa sakit dan rasa malu yang dibawa ras iblis kepada kita. Sebagai ksatria, kita harus menjaga tanah air kita, orang-orang tersayang, ras kita. Anda harus mengucapkan kata-kata ini setiap hari dan Anda harus mendapatkan kekuatan yang cukup untuk melindungi orang-orang yang harus kita jaga.